linked list. Tampilan data untuk menampilkan seluruh data dalam linked list pada fungsi main. Program ini menggunakan peluangan while yang terus berjalan sampai pengguna memilih pilihan keluar. Pada setiap iterasi program akan menampilkan menu-menu pilihan dan meminta input dari pengguna untuk memilih menu yang diinginkan. Kemudian, program akan membentuk kunci sesuai dengan pilihan pengguna. Untuk jelasnya akan dijelaskan pada saat kita melakukan run nanti. Setelah masuk dan mendeklarasikan input juga melewati proses, maka kita akan memperoleh output atau hasil dari program yang kita buat ini. Maka program akan menampilkan nantinya menu-menu pilihan dan meminta input dari pengguna untuk memilih menu yang diinginkan. Kemudian program akan memanggil fungsi yang sesuai dengan pilihan pengguna. Nah, program atau kodenya ini pertama kita deklarasikan terlebih dahulu include string. Bentar. Baik, saya lanjutkan. Ikut string, karena kita deklarasikan terlebih dahulu yang header, yaitu include string. Untuk string di sini digunakan untuk memasukkan kode cout string dan inline ke dalam program. Lalu using namespace std digunakan untuk memberitahu pada compiler bahwa semua fungsi yang ada pada namespace std akan digunakan. Lalu selanjutnya di struct node di sini mendefinisikan struktur data untuk setiap node pada linked list. Lalu di sini node kali next, node kali head, node kali head sama dengan 0, mendeklarasikan head dari linked list dan menginisialisasikan dengan 0. Lalu point insert depan ini digunakan untuk membuat node baru dan memasukkan nilai tersebut pada bagian depan linked list. Lalu selanjutnya void insert belakang sama seperti void insert depan. Fungsinya membuat node baru dan memasukkan nilai tersebut ke bagian belakang. Hanya bedanya di sini untuk bagian depan dan di sini untuk memasukkan ke bagian belakang. Lalu void hapus di sini. Lalu void hapus depan di sini untuk membuat node baru dan memasukkan nilai tersebut. Void hapus depan di sini digunakan untuk menghapus node pada bagian depan linked list yang ingin kita hapus. Void
hapus belakang digunakan untuk menghapus bagian belakang. Oke, selanjutnya oh, void sisip di antara. Void sisip di antara ini digunakan untuk mengisikan not baru dengan nilai sisip setelah not baru setelah not dengan nilai setelah. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan setelah kita nanti. Lalu selanjutnya fungsi dari void tampil data. Void tampil data ini digunakan untuk menentukan seluruh nilai pada link list yang nantinya setelah kita melakukan eh, sesuai apa yang kita inginkan nanti akan kita tampilkan. Lalu yang lain ini adalah fungsi pertama program yang mengimplementasikan menu linked list dan memanggil fungsi-fungsi yang telah dibuat. Selanjutnya baru program akan mendefinisikan berbagai fungsi, yaitu mulai dari insert belakang, hapus depan, hapus belakang, sisi di antara, dan tampilan data. Setelah itu, oh ya, di sini juga terdapat switch case yang masing-masing pilihan akan dipilih oleh user pada menu. Untuk setiap pilihan, program akan memilih fungsi sesuai untuk menjalankan operasi pada linked list. Setiap fungsi yang dipanggil dengan parameter yang diperlukan. Setelah operasi selesai dilakukan, program akan kembali menampilkan menu untuk meminta user memilih operasi selanjutnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita run. Ini untuk hasil, ini untuk runnya. Misalkan di sini kita ingin membuat insert depan, kita pilih satu dulu, lalu kita masukkan angka. Di sini angka yang ingin kita masukkan, kita misalkan adalah angka 4. Nah, setelah ini selesai, maka seperti ini tadi, setiap fungsi yang dipanggil dengan parameter yang diperlukan, setelah operasi selesai dilakukan, program akan kembali menampilkan menu untuk meminta user memilih operasi selanjutnya. Kita akan memilih menu selanjutnya. Nah, namun jika kita ingin selesai, kita tinggal pilih 7. Tapi kalau kita ingin operasi selanjutnya, misalnya kita ingin masukkan juga insert belakang, kita pilih 2 di sini. Lalu kita masukkan angka, kita misalkan untuk angkanya adalah 6. Nah, setelah itu kembali lagi ke operasi untuk meminta user untuk melakukan operasi selanjutnya lagi. Nah, misalkan kita tampilkan aja data dari insert depan dan insert belakang dari nilai yang telah kita masukkan. Dan misal kita ingin tampilkan, kita pilih 6. Nah, setelah kita pilih 6, maka di sini muncul insert depan dan insert belakang yang kita masukkan. Untuk angka depannya 4 dan angka belakangnya 6. Nah, ini kembali lagi untuk minta user memilih operasi selanjutnya. Nah, kita misalkan kita ingin masukkan sisipkan. Kita pilih sisipkan. Kita pilih 5, lalu kita enter. Nah, kita masuk nilai yang ingin kita sisipkan. Misalkan nilai yang ingin kita sisipkan adalah nilai 3. Nah, masukkan nilai setelah apa? Setelah apa? 3 ini ingin kita masukkan setelah angka berapa? Ingin di setelah angka 4 atau angka 6? Kan kita ingin setelah angka 4 aja. Nah, di sini data berhasil disisipkan. Bagaimana kita untuk melihat tampilan data ini benar atau enggak? Kita lihat lagi di 6. Kita pilih 6. Nah, di sini kan tadi sebelumnya itu 4 dan 6. Setelah kita tambah nilai untuk kita sisipkan, setelah angka 4 tadi kan angka 3. Nah, jadi tampilan datanya ini benar, angka 3 dan 6. Nah, maka program yang kita buat ini berhasil.
Nah, jika kita ingin keluar atau selesai, maka kita tinggal pilih tujuh aja. Nah, tidak. Oh, kan pilihan tujuh, pilihan tidak tersedia atau dianggap selesai. Baik, mungkin itu saja penjelasannya tentang program untuk untuk dari program checklist yang kita buat dengan ketentuan di depan, info belakang, atas depan, atas belakang, sisi di antara dan tampilkan data. Di sini terima kasih. Baik, jadi untuk hanya mohon maaf karena tadi nggak bisa direkam. Mungkin ada kesalahan sedikit, jadi untuk kerannya saya jelaskan lagi. Jadi di sini kita misalkan kita ingin memilih untuk membuat insert depan, kita pilih satu, lalu enter. Nah, kita masukkan angkanya di sini. Misalkan angka yang ingin kita inputkan adalah 4, lalu enter. Nah, di sini ketika selesai, maka program akan kembali ke menu kembali. Nah, di sini misalkan kita ingin masukkan insert belakang juga 2, kita pilih 2. Nah, untuk angkanya misalkan kita pilih 6. Nah, di sini maka muncul angka 6. Nah, setelah itu kita ingin tampilkan data dari insert depan dan insert belakang yang sudah kita masukkan. Misal berarti kita pilih di sini 6 untuk tampilkan data. Nah, di sini tampilan data dari insert depan maupun belakang itu dari angka yang kita masukkan benar di sini. Pertamanya insert depannya 4 dan insert belakangnya 6. Nah, gimana kalau kita ingin memasukkan sisip antara? Berarti kita pilih 5 di sini. Nah, masukkan nilai sisip. Misalkan nilai sisip yang ingin kita masukkan adalah berapa ya? 7. Nah, masukkan nilai setelah. Nah, maksudnya di sini 7 ini ingin kita taruh di angka setelah apa? 4 atau 6. Misalkan kita ingin taruh 7 ini setelah angka 4. Kita enter. Nah, di sini data berhasil disisipkan. Gimana kalau kita ingin melihat data setelah disisipkan ini tampilannya? Tinggal kita pilih 6 lagi. Nah, jadi di sini tampilannya benar di sini 4, 7 dan 6. Untuk insert depan 4, untuk insert belakang 6 dan untuk sisipannya tadi adalah 7. Nah, jadi misalnya kita ingin selesai, berarti kita tinggal pilih 7 aja. Nah, di sini program akan menunjukkan pilihan tidak tersedia atau selesai. Baik, mungkin selesai sampai di sini dari program yang kita buat. Terima kasih.